Beberapa ilmu kesaktian sengaja ia pamerkan untuk menakut-nakuti Raden Kuncung. Bahkan ia mengatakan memiliki binatang piaraan seekor buaya yang sangat tunduk dan jinak. Jika dikehendaki, buaya piaraannya itu akan datang dengan mudah untuk melahap musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Kalimaro yang ada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Kalimaro bermula pada sebuah kisah. Raden Kuncung bersama Ki Sapta Arga dari Gilang Kencana melakukan pengembaraan dengan maksud menuju ke daerah Kenanga. Raden Kuncung adalah putra Raden Jebuk Angrum dan ibunya bernama Dewi Andaningrum dari Lebak Siu. Daerah Kenanga adalah tempat tinggal Ki Gedeng Atmawijaya, seorang yang banyak memiliki ilmu dan disegani rakyat. Ia memelihara seekor buaya yang dilemparkan di Sungai Cisanggarung dalam sebuah kedung bernama Kedung Reong di Manengteng atau Walet sekarang. Raden Kuncung akhirnya bertemu dengan Ki Gedeng Atmawijaya. Setelah keduanya saling berkenalan, mereka sepakat untuk bertanding adu kesaktian. Ki Gedeng Atmawijaya mengetahui usia tamunya masih muda belia dan dianggap sebagai jejaka yang masih hijau di bidang kedikjayaan, sehingga Ki Gedeng Atmawijaya sangat agul lagi menyombongkan diri. Beberapa ilmu kesaktian sengaja ia pamerkan untuk menakut-nakuti Raden Kuncung. Bahkan ia mengatakan memiliki binatang piaraan seekor buaya yang sangat tunduk dan jinak. Jika dikehendaki, buaya piaraannya itu akan datang dengan mudah untuk melahap musuhnya. Mendengar celotehan Ki Gedeng Atmawijaya, Raden Kuncung hanya manggut-manggut dan tersenyum, menunjukkan bahwa dirinya tidak ketakutan. Raden Kuncung menyatakan dengan hormat bahwa ia ingin mempunyai piaraan buaya seperti yang dimiliki Ki Gedeng Atmawijaya. Mendengar pengakuan Raden Kuncung, Ki Gedeng Atmawijaya merasa diperhatikan dan yakin dapat menundukkan tamunya yang muda belia itu. Kemudian diajaklah Raden Kuncung ke Kedung Reong. Di Kedung Reong, segera Ki Gedeng Atmawijaya membuktikan kelebihannya di hadapan tamunya dan berkata dengan nada congkak, "Nah, anak muda, terbuktikan pengakuanku benar. Belum tentu orang lain bisa berbuat seperti ini. Bukankah tidak gampang dapat menaklukkan seekor buaya besar seperti ini?" Ki Gedeng Atmawijaya berkata dengan kedua tangan tak mau diam, layaknya seperti seorang deklamator di atas panggung. Bahkan seringkali diselingi kerlingan mata mengejek ke arah Raden Kuncung. Namun Raden Kuncung tetap tenang membiarkannya terus membual. Kemudian Raden Kuncung melangkahkan kakinya mendekati buaya besar yang terlihat ganas, siap menyerang dengan pandangan mata tajam menakutkan itu. Sungguh aneh yang melihatnya. Setelah dekat dengan buaya itu, Raden Kuncung malahan bercakap-cakap dengan buaya itu layaknya seorang manusia. Raden Kuncung berharap ingin memiliki buaya itu untuk dijadikan teman. Buaya besar itu menunduk tanda hormat, kemudian menyatakan kesediaannya asalkan permintaannya dikabulkan, yaitu dirinya ingin menjadi seorang manusia kembali. Permintaan itu disetujui Raden Kuncung dengan syarat buaya itu sanggup menembus di bawah tanah, membuat lorong dari Manengteng sampai ke Pengarengan. Menyaksikan pembicaraan mereka, Ki Gedeng Atmawijaya menjadi gundah gulana. Batinnya mengutuk Raden Kuncung, namun hati kecilnya mengakui pula bahwa pemuda tamunya itu memiliki ilmu kesaktian yang melebihi dirinya. Setelah buaya menyatakan kesanggupannya, kemudian pergi dari kedung meninggalkan kedua orang yang sedang menguji kesaktian itu. Setelah beberapa lama ditunggu, buaya muncul kembali di pinggir kedung. Raden Kuncung segera menghampirinya, tetapi Ki Gedeng Atmawijaya tetap duduk. Raden Kuncung segera menyaksikan hasil karya buaya berupa terowongan yang menghubungkan Manengteng dengan Pengarengan. Tibalah saat Raden Kuncung melaksanakan janjinya untuk memenuhi permintaan buaya. Dengan kekuatan goib yang dimilikinya, buaya itu ditolongnya dan seketika berubah wujud menjadi seorang manusia bernama Cipta Mulya. Keduanya lalu berangkulan sebagai tanda gembira.
Pemuda Cipta Mulya lalu diajak menghampiri Ki Gedeng Atmawijaya yang tercengang keheran-heranan memandang orang yang baru dikenalnya yang tidak diketahui sebelumnya dari mana datangnya. Setelah dijelaskan Raden Kuncung, barulah sadar bahwa pemuda Cipta Mulya berasal dari buaya piaraannya. Ki Gedeng Atmawijaya terharu dan bersujud di hadapan Raden Kuncung dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengira orang muda ini seharusnya ia jadikan guru. Raden Kuncung menerima, kemudian keduanya menjadi pengikutnya dan memeluk agama Allah. Raden Kuncung dari Kenanga diiringi Sapta Arga dan Cipta Mulya kembali ke Gilang Kencana di Wanasunya. Prabu Damar Murub menyambut Raden Kuncung dan pengikutnya dengan segala kehormatan. Raden Kuncung sangat dihormati oleh seluruh penduduk Wanasunya dan dianggap orang gaib yang diturunkan dari surga karena dapat melindungi dari segala malapetaka. Sebagai tanda bakti Prabu Damar Murub kepada Raden Kuncung, diserahkanlah putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Kencanasari untuk dijadikan istri yang diterima Raden Kuncung dengan penuh syukur. Selanjutnya, mereka dibuatkan keraton di Gebang dan menetap di sana di mana Malabaya, Cipta Mulya, dan Ki Sapta Arga diangkat sebagai patih. Tersebutlah Prabu Lelean di Duku Jeruk menjadi marah setelah mendengar kabar bahwa Raden Kuncung dapat menundukkan beberapa orang raja hingga semuanya menjadi pengikutnya yang sangat setia. Dikerahkanlah seluruh wadyabala dan diperintahkan untuk menemukan letak negara Raden Kuncung. Untuk memudahkan hubungan perjalanan dalam penyerangan, diperintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk membuat bendungan di pertemuan Kali Cilosari dengan Kali Sanggabaya, kemudian diganti nama Kali Cisanggarung di Blok Janggalan. Supaya tidak terjadi banjir, sebagian aliran air dibuang melewati saluran pembuangan yang kemudian disebut Kalimaro. Demikianlah cerita di balik nama Desa Kalimaro versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.